Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fatur Rahman dengan NIM 2012-10312 dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nurwana Kanedi Putri, NIM 2012-10303. Saya dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ambelia, NIM 2012-10323 dari kelompok 9. Baiklah, kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang konsep perkembangan moral. Sebelum kita memasuki tentang konsep perkembangan moral, kita harus mengetahui dulu apakah itu yang artinya moral ataupun pengertian dari moral itu sendiri. Nah, moral berasal dari bahasa Latin, yakni mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dalam bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum atau perilaku yang ditetapkan kepada setiap individu yang bersosialisasi dengan sesama individu yang lain. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia sendiri, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batasan-batasan atau sifat peran dari suatu orang terhadap orang yang lain. Nah, moral menentukan sifat baik buruknya seseorang atau salah atau benarnya seseorang. Itulah yang dinamakan bermoral. Apabila seorang tersebut telah mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat yang menilainya. Nah, adapun pengertian moral menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Wantan, yaitu pengertian moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar atau salah dan buruknya tingkah laku. Adapun menurut WJS Perdaminta, definisi moral diartikan sebagai sebuah ajaran moral dari perbuatan baik dan buruknya suatu perilaku. Adapun menurut Dewey, ia berpendapat bahwa masalah-masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral itu tersendiri. Nah, adapun yang terakhir yaitu menurut Baron dan kawan-kawan, aturan-aturan moral yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan mendiskusikan tindakan yang benar atau salah dalam suatu perilaku. Nah, mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama tadi, yaitu yang bagian C, konsep-konsep pengembangan moral pada anak. Nah, ada 4 konsep tahapan dalam perkembangan moral. Yang pertama, primoral, yaitu anak tidak merasa wajib untuk mentaati peraturan. Kemudian heteronomos, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan yang harus menaati kekuasaan. Yang ketiga yaitu autonomous, yaitu anak telah mempertimbangkan tujuan dan telah konsekuensi ketaatan pada peraturan. Kemudian yang D yaitu jenis-jenis moral. Ada 4 jenis moral. Yang pertama adalah moral ketuhanan. Moral ketuhanan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkat religius atau keagamaan seorang yang berdasarkan pada ajaran agama tertentu serta pengaruhnya pada diri seorang. Kemudian yang kedua yaitu moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah segala hal yang berhubungan dengan loyalitas pada cita-cita bangsa dan negara serta semangat kebangsaan yang dimiliki.
Kemudian yang ketiga yaitu moral, etika, dan kesusilaan. Moral, etika, dan kesusilaan adalah segala hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan etika yang dijunjung suatu bangsa, masyarakat, serta negara yang baik secara tradisi maupun budaya. Kemudian yang terakhir yaitu ada moral, disiplin, dan hukum. Moral, disiplin, dan hukum adalah segala yang berkaitan dengan kode etik dan profesionalitas serta hukum yang berlaku di tengah suatu masyarakat atau negara. Perwujudan jenis moral ini adalah dengan melakukan aktivitas sesuai aturan yang berlaku serta menggunakan perlengkapan sesuai dengan hukum lalu lintas ketika berkendara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjut materi dari Risa Amelia, tujuan pendidikan moral. 1. Anak mampu memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan, keluarga, lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum, undang-undang, dan tatanan antar bangsa. 2. Anak mampu mengembangkan watak dan tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pengerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini. 3. Mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik. Setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pengerti. 4. Anak mampu menggunakan pengalaman budi pengerti yang baik, pembentukan kesadaran, dan pola perilaku yang berguna dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan melanjutkan perkembangan moral. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang berinteraksi dengan orang lain atau prolog. Dalam perkembangan moral, anak yang masih menjalani tes perkenalan lingkungan akan rentan terhadap perkembangan moral. Maka dari itu, anak-anak yang seharusnya dididik dengan moral yang baik, karena jika moral seseorang dari kecil sudah tidak baik, akan terbawa sampai dewasa. Itulah sekian. Terima kasih.